Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Joko Saputro. Kali ini kita akan membahas tentang tema akhlak kepada diri sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Sahabat-sahabat sekalian, di era sekarang ini banyak orang yang merasa kehilangan arah. Bahkan ada yang memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi tahukah kamu bagaimana Islam memandang akhlak kepada diri sendiri? Dan apa hukum mengakhiri hidup dalam Islam? Dalam Islam, akhlak kepada diri sendiri adalah bagian penting dari keimanan. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga jasmani dan rohaninya serta akal, jiwa sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Menjaga diri adalah bentuk syukur atas nikmat kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Makan makanan yang halal, menghindari zina, menjaga mental, dan tidak menyakiti diri sendiri, semuanya bagian dari akhlak terhadap diri kita sendiri. Dalam Islam sangat tegas melarang bunuh diri. Kenapa? Karena hidup ini adalah milik Allah. Kita tidak bisa seenaknya untuk mengakhiri hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan cara dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, bunuh diri bukan solusi, justru membuka pintu azab yang sangat berat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Artinya, Allah ingin kita tetap berjuang meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Namun penting juga untuk kita paham, banyak orang yang bunuh diri bukan untuk melawan agamanya, tapi karena mereka kehilangan harapan, mentalnya lemah, dan tidak punya tempat untuk bercerita. Maka dari itu, tugas kita sebagai seorang muslim adalah tidak menghakimi, tapi merangkul dan menyelamatkan. Tujukan bahwa Islam adalah rahmat, bukan sekedar larangan. Jika ada temanmu yang sedang depresi, rangkul mereka, bantu mereka untuk keluar dari masalahnya. Nah, aku ada beberapa tips bagaimana cara agar kita tidak merasa lemah mental dan tidak ingin bunuh diri. Yang pertama adalah bangun keimanan yang kokoh. Menurut riset, orang yang beriman kepada Tuhannya, maka mentalnya akan jauh lebih kuat daripada orang yang tidak beriman. Nah, yang kedua, rutin mendekatkan diri kepada Allah SWT lewat sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, bangun komunikasi yang sehat secara mental dan spiritual. Yang keempat, jangan ragu ke psikolog atau konselor jika merasa depresi. Islam tidak melarang loh untuk mencari orang yang lebih profesional di bidangnya. Ingat, sabar bukan berarti diam. Sabar itu aktif, terus bertahan, dan berikhtiar kepada Allah SWT adalah bentuk terbaik dari akhlak terhadap diri sendiri. Teman-teman, jangan pernah menyerah. Hidup ini ujian, tapi Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Rawat diri kita, cintai diri kita, karena Allah pun menyayangi kita. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita.
Dan tahukah teman-teman, Allah itu juga tidak berjanji untuk tidak memberikan ujian kepada hambanya yang beriman. Tetapi Allah berjanji akan memudahkan, memperlancar hambanya yang beriman. Jadi, buat teman-teman yang lagi banyak masalah, lagi banyak problem, percaya dan ikhtiar kepada Allah agar segala urusan dan permasalahan kita dipermudah. Kasus bunuh diri di Indonesia cukup tinggi. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, jadi kita harus mengubah ini semua. Sehat mental, sehat fisik, sama-sama penting untuk menjadikan individu yang kuat. Mari kita menjaga diri sendiri sebagai amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai pertanggungjawaban untuk kita di akhir nanti. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When someone dies from suicide, everyone feels bad, wishes that they seen the signs and saw it coming. But when someone is suffering with their mental health, no one listens, no one pays attention, and they assume they're attention seeking.